Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi nih sama saya Kuratu Aini, NPM 1902080014. Kelas BKA 3 pagi, Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan membahas tentang kisi-kisi angket, atau lebih tepatnya cara membuat kisi-kisi angket. Karena kisi-kisi angket itu adalah hal yang paling menentukan terjadinya angket dan proses pembuatan angket itu sendiri. Sebelum kita ke cara membuat kisi-kisi angket, ada baiknya kita mengetahui jenis-jenis angketnya dulu nih. Jenis-jenis kisi-kisi angket ada dua, yaitu jenis umum dan jenis khusus. Kisi-kisi umum adalah kisi-kisi yang dibuat untuk menggambarkan semua variabel yang akan diperiksa, dilengkapi dengan semua kemungkinan data sumber, semua metode, dan instrumen yang mungkin dapat dipakai yang termuat di dalam kisi-kisi umum. Ini baru rancangan ideal tentang apakah semua sumber data, metode, dan instrumen akan tetap memakai atau tidak, tergantung dari ketepatan menurut pertimbangan peneliti. Kisi-kisi khusus. Kisi-kisi khusus adalah kisi-kisi yang dibuat untuk menggambarkan rancangan butir-butir yang akan disusun untuk sesuai instrumen. Nah, sekarang menyusun kisi-kisi atau tata letak angket. Kisi-kisi ini mencakup cakupan materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, waktu yang dibutuhkan, kemampuan yang dimiliki oleh kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti. Misalnya, diukur dari prestasi belajar, maka kemampuan tersebut dilihat dari kemampuan subjek dalam hal pengenalan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam menentukan kisi-kisi angket, hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu variabel, subvariabel, indikator, dan item pertanyaan yang akan digunakan di dalam pembuatan angket nantinya. Variabel merupakan bahan baku penelitian, yaitu sesuatu yang diteliti. Subvariabel adalah bagian-bagian atau hal-hal yang terkait dari variabel yang dapat diteliti, memungkinkan dapat dibuat dalam bentuk angket atau instrumen wawancara. Subvariabel dapat terdiri dari beberapa item yang dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Indikator adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar atau standar sebagai acuan dalam mengukur perubahan dalam suatu kegiatan atau peristiwa. Yang terakhir, item pertanyaan. Yang harus kita ingat adalah jumlah item harus disesuaikan dengan jumlah skala yang diadaptasi. Sangat tidak relevan menyamakan jumlah item dalam dua konsep yang berbeda. Sebagai mahasiswa, kita tidak perlu mengembangkan skala sendiri. Adaptasi dan lakukan penyesuaian dengan dibantu oleh pembimbing. Menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai sistem cadangan. Sistem item yang dibuat peneliti harus sudah punya jawaban yang diharapkan. Artinya, perkiraan jawaban yang betul atau diinginkan harus dibuat peneliti. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu tentang jenis-jenis angket. Nah, jenis-jenis angket itu ada jenis angket pilihan berganda, angket isian, angket uraian, angket checklist, dan angket pemilihan tingkat dari yang sangat suka sampai sangat tidak suka. Ini contoh dari angket pilihan berganda dan kisi-kisinya. Ini contoh dari angket isian atau uraian serta kisi-kisinya. Ini contoh dari angket checklist dan kisi-kisinya.
Ini contoh dari angket pemilihan tingkat serta kisi-kisinya. Sekian dari video saya mengenai cara membuat kisi-kisi angket. Semoga kalian paham ya. Terima kasih.